Halo, nama saya Jason Tidur Halim. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberitahukan tentang dampak buruk dan bahaya penggunaan media sosial. Yang pertama, spam. Keberadaan media sosial membuat para penyebar spam atau spammer dapat dengan mudah menyebarkan konten spam, baik spammer yang berupa manusia maupun bot. Kedua, cyberbullying atau cyberstalking. Media sosial dapat menjadi alat untuk melakukan cyberbullying yang dilakukan kepada anak-anak remaja. Media sosial membuat anak-anak dan remaja lebih mudah menjadi korban kejahatan yang dimulai dari interaksi di media sosial. Oleh karena itu, sebagai remaja, kamu harus berhati-hati berinteraksi dengan orang yang dikenal di media sosial. 3. Manipulasi jati diri. Media sosial telah menjadi tempat bagi sebagian orang yang untuk memamerkan kehidupan yang bahagia dan serba kecukupan untuk mendapatkan kekaguman dan pujian dari pengguna lain. Tidak heran jika foto-foto yang paling sering dibagikan di media sosial adalah foto-foto liburan, belanja, dan makanan. Keempat, informasi yang berlebihan. Ketika menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, kita akan terkoneksi dengan ratusan bahkan ribuan orang di dunia nyata. Hubungan tersebut membuat kita setiap harinya akan menerima informasi dari berbagai orang. Informasi-informasi yang dikirimkan sering menimbulkan emosi negatif seperti marah dan sedih, yang dapat menimbulkan stres dan kurang konsentrasi ketika belajar atau bekerja. 5. Berita palsu atau hoax. Media sosial menjadi alat yang digunakan untuk orang tertentu untuk menyebarkan berbagai berita palsu. Pelaku membuat berita palsu di halaman web tertentu atau membuat tulisan dengan isi yang tidak benar, kemudian menyebarkan melalui media sosial. Pengguna media sosial yang tidak berpikir kritis dan mudah terbawa emosi akan memberikan komentar yang bersifat provokasi dan ikut menyebarkan di media sosial yang akhirnya mengakibatkan terjadinya kekacauan di tengah masyarakat, perkelahian antar kelompok, bahkan perang antar negara yang dimulai dari menyebar hoax di media sosial. Sebagai pengguna, kamu harus bersikap kritis ketika membaca berita atau tulisan yang disebarkan melalui media sosial. Salah satu cara mengecek apakah berita itu benar atau palsu adalah dengan memanfaatkan mesin pencari Google. 6. Privacy atau security. Dalam beberapa hal, media sosial mengharuskan pengguna memberikan berbagai data pribadi yang kemudian dapat dicuri oleh hacker. Hacker dapat menguasai akun pengguna baik dalam sistem keamanan media sosial yang kurang baik atau kesalahan yang dilakukan oleh pengguna. Intinya, media sosial dapat membuat data pribadi penggunanya jatuh ke tangan orang lain. 7. Penipuan. Banyak kasus penipuan yang terjadi pada saat penggunaan media sosial. Pelaku masuk secara ilegal ke akun seseorang, kemudian menggunakan akun tersebut untuk menghubungi teman media sosial pemilik akun tersebut dan meminta bantuan uang dengan alasan berada dalam kondisi kritis dan mendesak. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan saat menggunakan media sosial. Jika terlanjur menjadi korban penipuan menggunakan media sosial atau perangkat teknologi lainnya, kamu dapat membuat pengaduan melalui cybercrime.polri.go.id. 8. Pubbing. Pubbing adalah singkatan dari phone snubbing, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan yang mengabaikan media sosial menjadi salah satu penyebab dari semakin maraknya semakin banyak gejala pubbing. Pengguna lebih tertarik dengan apa yang ada di media sosial dibandingkan berinteraksi dengan sesama di dunia nyata. Gejala pubbing ini menyebabkan interaksi sosial di dunia nyata semakin kurang menarik sehingga menyebabkan pertemuan sosial menjadi terasa hambar seperti penggunaan media sosial. Kita harus belajar untuk membagikan waktu dan membatasi diri. Kapan kita harus memberi pertalite pada dunia nyata dan kapan bermain di media sosial. 9. Kecanduan dan gangguan kesehatan. Media sosial dapat menimbulkan kecanduan pada pengguna. Kecanduan media sosial menyebabkan pengguna sulit dalam berkomunikasi, gampang emosi, dan perhatian selalu pada gadgetnya. Pengguna kecanduan akan menghabiskan waktu lebih banyak untuk bermain media sosial. Perilaku penggunaan media sosial secara berlebihan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan karena kurang bergerak,
Istirahat tidak teratur dan gangguan tidur. Penggunaan media sosial sebelum tidur dapat menyebabkan gangguan insomnia. Oleh karena itu, sebagai pengguna media sosial, kamu harus menggunakan media sosial secara bijak dan mengatur waktu dengan baik. 10. Ujaran kebencian. Media sosial menjadi tempat untuk menyampaikan apa saja seperti ide, informasi, pemikiran, dan emosi. Terkadang apa yang disampaikan di media sosial didasari oleh emosi yang kurang terkontrol. Akibatnya media sosial menjadi tempat untuk menyampaikan ujaran kekesalan, bahkan kebencian kepada seseorang, lembaga, atau kelompok tertentu. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik Pasal 45 Ayat 1. Perilaku ujaran kebencian terhadap atau ditunjukkan kepada individu tertentu, organisasi, lembaga, penjabat negara, maupun suku, agama, ras, dan antar golongan dalam atau syarat tertentu dapat dikenai hukuman kurungan dan denda. 11. Mengancam presiden atau wakil presiden. Di era demokrasi saat ini, setiap warga negara diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau mengkritik pemerintah. Namun beberapa orang menganggap kebebasan tersebut sebagai izin untuk menghina bahkan mengancam kepala negara. Media sosial dijadikan sebagai wahana untuk menyampaikan ancaman kepada presiden atau wakil presiden. Pelaku pengancaman presiden atau wakil presiden dapat dikenakan tuntutan telah melakukan tindakan makar dan dapat diancam hukuman sampai 20 tahun di penjara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 104. 12. Konten negatif. Media sosial digunakan untuk menyebarkan atau mengirimkan konten negatif seperti konten perjudian atau konten yang berbau asusila atau pornografi. Membagikan konten negatif tersebut dilakukan pelaku dengan membagikan link dengan narasi yang membuat pembaca menjadi penasaran dan tidak curiga. Jika diklik, link tersebut akan membawa kita ke halaman web dengan konten pelaku dapat dijerat dengan hukuman 6 tahun dan denda sampai 1 miliar. Meskipun bukan sebagai pelaku yang membagikan, sebagai pengguna kita tetap harus melindungi diri dari konten negatif tersebut. Salah satu caranya adalah dengan tidak mengklik link mencurigakan yang telah dibagikan oleh orang lain. 13. Penghinaan dan pencemaran nama baik. Penghinaan atau pencemaran nama hak orang lain mungkin kita lakukan baik disengaja maupun tidak disengaja. Ada anggapan bahwa melakukan pencemaran nama baik di media sosial lebih tidak memberikan dampak karena tidak diucapkan secara langsung dan tidak ada yang mendengar secara langsung. Namun ternyata tidak demikian. Pencemaran nama baik dan penghinaan di media sosial justru memberikan dampak yang lebih besar karena dapat dibaca oleh banyak orang dan menyebar dengan lebih cepat. Selain itu, bulan tertentu tersebut akan tetap ada dalam jangka waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, tindakan menghina dan mencemarkan nama baik seseorang di media sosial harus dihindari. Selain karena norma-norma peradaban yang berlaku, tindakan tersebut juga akan dikenakan hukuman sampai 4 tahun dan denda sampai 750 juta rupiah. Yang ke-14, pemerasan dan pengancaman. Tindakan lain yang dilarang dilakukan di media sosial adalah melakukan pemerasan atau pengancaman. Tindakan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana dengan ancaman hukuman sampai 6 tahun dan denda sampai 1 miliar. Mengingat ada banyak tindakan dan bahaya yang harus dihindari oleh pengguna media sosial tersebut, sebagai pengguna kamu harus berhati-hati ketika menggunakan media sosial, sehingga tidak menjadi pelaku ataupun korban dari berbagai tindakan bahaya tersebut. Itulah presentasi saya. Sekian dan terima kasih.